Aku sedang sedih nih. Kamu sedih kenapa, Rafaela? Kemarin aku sangat ingin beli mainan, tapi kata ibu belum ada uang untuk beli mainan. Katanya uangnya ditabung untuk beli akhir tahun sekeluarga. Wah, tapi kamu harus tetap bersyukur loh. Kenapa, Miss? Karena ibu kamu sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk kamu dan keluargamu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kamu mau dengar nggak? Mau, Miss. Yuk, kita sama-sama saksikan hanya di Mesbah Cilik. Setelah itu sinar matahari menyengat mereka saat mereka tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke bait suci. Itu sudah hampir tiba saatnya untuk mengadakan korban petang hari. Petrus dan Yohanes mendekati gerbang indah. Mereka tersenyum kepada orang yang duduk di gerbang tersebut. Dia duduk dengan bertekuk lutut. Hari demi hari, orang-orang yang menolongnya membawa dia ke tempat yang sama. Di sana, dia dapat meminta uang dari setiap orang yang datang berbakti. Saat Petrus dan Yohanes mendekatinya, orang itu memegang tangannya. Mungkin kedua orang yang sedang tersenyum ini akan memberikan kepadanya sedikit uang. Tiba-tiba, Roh Kudus mengendalikan Petrus dan Yohanes. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka berhenti dan berpaling kepada pengemis itu. "Lihat kami," Petrus berkata. Harapan muncul kembali bagi pengemis tersebut. Orang-orang memberikannya uang. Tetapi kata-kata Petrus selanjutnya menghapuskan harapan pengemis itu. "Saya tidak memiliki emas atau perak," dia berkata. Orang itu melihat dengan cemas kepadanya, tetapi Petrus tidak segera berjalan menjauh. "Saya memiliki sesuatu yang lain yang dapat saya berikan kepadamu," dia melanjutkan. "Dengan kuasa Yesus Kristus dari Nazaret, berdirilah dan berjalanlah." Pengemis itu melompat. Dia berjalan. Dia melompat ke sana kemari. Dia mulai memuji Allah. Dengan keras senyumannya diceritakan dari satu orang ke orang lainnya. Pengemis itu masuk ke dalam bait suci bersama Petrus dan Yohanes. Setiap orang yang mengenal dia, orang-orang pernah lihat dia. Dia mengemis bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang dia tidak hanya berjalan, tetapi dia melompat. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke Serambi Salomo, satu bagian dari bait suci itu. Sekumpulan orang banyak mengikuti. Petrus melihat orang-orang berkumpul bertanya dan bersorak kegirangan. Ia melihat wajah dari mereka yang heran dan takjub. Kepada wajah pengemis yang bersinar itu, Petrus mengusap dadanya. Dia mengetahui mengapa Roh Kudus telah menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Roh mau memberikan kepada Petrus kesempatan lain untuk membicarakan tentang Tuhan. Dan Petrus mengambil kesempatan itu. "Hai orang Israel," dia mulai berbicara. "Mengapa engkau heran tentang kejadian itu dan mengapa engkau menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Tidak, itu adalah kuasa Yesus yang menyembuhkan orang ini. Engkau dapat melihat orang ini dan mengenalnya, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang telah mereka tunggu-tunggu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu untuk mengikuti Yesus dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Banyak sekali orang yang percaya. Mereka percaya karena Allah telah menggunakan Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang itu.